Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih bab yang ke-35. Barangkali hadis terakhir dalam bab 35. Kita beri judul dengan istri atau wanita yang pantas untuk menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan semua, kecuali yang tidak mau. Amin. Diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 1159 dan Ibnu Hibban nomor 4162 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Lau, jikalaulah, atau sekira seandainya, kuntu, aku boleh amir, menyuruh, memerintahkan ahadan, seseorang, ayyasjuda, untuk sujud, li ahadin, kepada seorang lain atau orang lain, la amartu, la benar-benar, amartu, aku perintahkan, aku suruh, al mar'ah, seorang perempuan, antas juda, untuk sujud, li zawjiha, kepada suaminya. Sebagaimana dijelaskan hadisnya, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban sebagai hadis hasan sahih. Mari kita pahami, sujud adalah tanda rendah dan tanda menghambakan diri, menghinakan diri, merasa diri di bawah. Dilambangkan dengan mencecahkan anggota kita yang tertinggi, yaitu kepala, ke lantai, kening dan hidung. Begitu juga telapak tangan dan lutut serta ujung-ujung jari. Itu gambaran atau lambang seseorang menghinakan, merendahkan diri. Dan itu hanya boleh dilakukan kepada Allah, karena kita ini memang hamba Allah. Kita tidak ada artinya secuil pun di sisi Allah. Kita mulia karena Allah memuliakan. Kita bisa apa-apa, bahkan disanjung, dipuja, diagungkan, disebut-sebut, dihormati, dipanggil ini, digelari itu, semuanya atas rahmat karunia Allah kepada kita. Kalaulah tidak kenal Allah, kita tidak apa-apa. Barangkali kita masih tanah, atau masih tersimpan di semua batang-batang yang ada di bumi ini. Karena yang menjadi asal muasal kita kan yang ada di batang-batang, di urat-urat, di cabang, di ranting, di daun, di putik, di bunga, dan di buah. Dimakan oleh ibu kita, dimakan oleh bapak kita menjadi mani. Nah, Allah berkehendak untuk menjadikan kita menjadi manusia, lalu terhormatlah kita.
Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam, kami ciptakan dia menjadi manusia. Fi ahsani taqwim. Nah, karena kita adalah manusia ciptaan Allah, Allah yang mengaruniakan memberikan segala sesuatu kepada kita, maka kita hanya layak mengabdi, merendah, tunduk, merasa hina di hadapan Allah. Tidak boleh itu kita lakukan kepada sesama makhluk. Haram hukumnya kita sujud dalam artian itu kepada makhluk. Menghormati boleh, memuliakan boleh, tapi tidak boleh kita sujud. Karena sujud itu lambang yang mengisyaratkan kita sangat rendah, sangat hina, tidak ada arti apa-apa, dan kita ini dari tanah akan kembali ke tanah. Itu hanya pantas dan wajar diarahkan, ditujukan kepada Sang Pencipta, itu Allah. Nah, sedekat-dekat seorang hamba kepada penciptanya dalam salat adalah ketika dia sujud. Nah, sekarang Nabi berandai, kalaulah boleh, jikalau sekiranya boleh, aku menyuruh seseorang untuk sujud. Kalau boleh ini, maka yang akan aku perintah untuk sujud itu adalah istri kepada suaminya. Jangan protes dulu, jangan dikasih garis bawah dulu, tunggu dulu. Kaji yang lalu sudah kita jelaskan bahwa setelah orang tua atau ayah atau yang menjadi walinya, tidak ada ayah, kakek, tidak ada kakek, tidak ada ayah, kakek seterusnya. Kalau tidak ada saudara si ayah si ibu, kemudian saudara si ayah, paman ke bawah. Nah, semuanya kan wali yang menikahkan seorang perempuan dengan yang lain. Nah, semenjak walinya atau orang tuanya menyerahkan kepada suami yang diikrarkan dalam bentuk akad nikah, maka semenjak itu lepaslah ketaatan, kewajiban taat seorang perempuan kepada orang tuanya, ayahnya, walinya. Karena sudah berpindah. Makhluk manusia yang paling utama dan paling pertama sekali yang harus ditaati seorang itu adalah suami. Tadi lah mau kecian mbek cah lu, jangan diprotes dulu. Kalau mak suami wak seru, jangan. Kalau ingin bersuami begitu, kalau tidak usah bersuami, kan gampang aja kan. Perempuan harus sadar dan menyadari diri dia telah diserahkan oleh ayahnya, bukan ibu nih, ayah, kan ayah yang penanggung jawab. Tanggung jawabnya, penjagaannya, pelindungannya, perhatiannya, pembelaannya, dan seterusnya kepada seorang laki-laki yang bernama suami. Mestinya tidak boleh sembarang orang, si orang tua menyerahkan anaknya. Kacamata saya ini tidak mau saya titipkan kepada sembarang orang. Saya lihat dulu, walaupun beli kacamata ini lebih 10.000, lebihnya entah berapa, tidak tahu saya. Tapi karena ini barang yang berharga, pakai, tidak mau saya meletakkan, menyerahkan kepada siapa. Saya lihat orangnya, titip ya, atau tas, atau HP. Kita lihat siapa orangnya.
Kalau bentuknya sempuraga, saya tak mau ada. Halo? Halo? Isi ayah kok ada ayah itu yang gampang-gampang saja menyerahkan anak gadisnya kepada orang yang dikenalkan oleh anak gadisnya kepada ayahnya. Entah di mana ketemu, entah di mana dapat, entah siapa, nasabnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, paling apa yang paling tinggi agamanya bagaimana. Karena diserahkan. Beralih hak taat kepada suami. Si suami juga telah menerima orang lain yang harus ditanggung-jawabinya, dibelanya, dicukupinya, dilindunginya, dijaganya, diperhatikannya. Berimbang atas pengorbanan suami yang telah menerima orang lain untuk dibiayai hidupnya, dilindungi, dijaga, dipelihara, diperhatikan. Rumahnya, sandangnya, pangannya, papannya, segala macam dilengkapi. Maka ketika itu si suami harus taat kepadanya. Dia tidak kepada ayahnya lagi, tidak kepada orang tua. Jadi kalau masih merengek istri kepada orang tua, mengadukan masalah, berarti tidak lepas ini. Itu yang pertama harus disadari, harus dipahami terlebih dulu bagi seorang wanita ketika dia hendak bersuami. Bahasa kasarnya berlaki, itu bahasa kasarnya. Karena dia harus patuh kepada orang, entah siapa orang itu. Bersuami itu bukan berpacaran, itu jelas-jelas. Pacaran boleh saja bernyanyi, meranyu, boleh saja bawa-bawaannya. Nah, ketujuan nanti boleh saja. Tapi kalau sudah diakad nikahkan, tidak mau lah. Itu tingkat kedurhakaannya sudah berbeda. Tidak mau dia suruh suaminya untuk hal yang baik. Kalau untuk maksiat, untuk durhaka, untuk dosa jangan taat. Tapi kalau untuk yang baik-baik tidak mau dia. Membantah, membangkang dia. Dia sudah dosa. Tapi kalau pacarnya tidak masalah. Tidak masalah, tidak berdosa. Karena orang itu siapa-siapa, kawan sekolah, kawan kuliah, kawan dapat di jalan. Tahun cik biar serang, tidak masalah dah. Balian cik pergi serang, panik dan tidak masalah. Karena itu kekasihnya, pacarnya, taruhlah begitu. Tapi kalau suami, tidak bisa. Halo, oi. Ya kami lah telongsong, kajinya bukan telongsong. Kalau telongsong minta ampun, minta maaf. Sampaikan kepada anak-anak. Kalau kami kepada anak laki-laki, kalau ibu kepada anak perempuan. Ajari anak perempuan tu ketek bengek supaya suaminya sayang sama dia. Nyapu rumah, setrika baju, menghias, merawat diri, menjaga diri, masak sambal, memperhatikan suami. Karena itu orang lain yang sudah melindungi kita, menyambut kedatangannya, memperhatikan kesehatannya, kan imbal. Allah masing-masing kan sudah beri tanggung jawab masing-masing, kewajiban masing-masing. Ini dipelajari, tidak cukup screening 1-2 hari ini. Dulu anak bujangku batatar di mamaknya dulu. Mamaknya ang kabini balik lu. Badap di rumah mintuo. Adab jo saudara-saudara karib kerabat bini, baca ronya diajar semua. Perempuan juga diajar. Ambo ke mana padusi ambo mesampaikan itu, walaupun tak salangkuk nan dikendaki oleh orang
Is pada. Baraja masak. Kini kau sekolah nanti habis sekolah, tamat sekolah, masuk kursus masak. Karena tidak semua laki-laki sama seleranya. Selera laki-laki tidak sama selera. Begar yang paling sering terjadi heboh itu masalah memasak. Itu masalah tidur. Dua. Suami tidak masalah rumah. Rumah pun tidak masalah. Bunga tidak masalah. Tapi kalau makan cik, tu makanan cik lain cik tidak selesai. Kalau tidak suami kau tidak termasuk orang elok, nyuruh nyem. Tahu runyam. Nyam tahu. Tambah seru di mukanya. Runyam. Apa lele? Itu kalau Allah boleh aku suruh. Kata Nabi aku suruh wanita sujud kepada suaminya. Sebab dia sudah beralih. Makanya seorang wanita kalau sudah dikawinkan, dia suruh pergi dengan suaminya. Benar itu? Supaya kita jangan campur. Ini cara itu paling banyak bah. Campur tangan. Ada orang ketiga, ada orang rumah wak. Ranggai campur tangan. Ini dibela jo, basuang jo. Kalau ambon tentu ile ambon nak gadi ambon sama suami lagu jo. Musuh pai dibawa orang jauh-jauh payah ya jadinya. Tapi harus andaikan suaminya menyuruhnya pergi, harus kecuali pakai syarat. Syarat sudah dibikin sebelumnya. Syarat anak kami kalau ke dibawa ya tidak boleh kawin tu. Biarlah tidak kawin je sana. Tapi kalau nak kami berusi cik je. Kecak wak ke calon anak emak anak apa cik ke berusinya paunyi rumah di kami kalau kayu bet syarat dulu. Beli nak bawa-bawanya ke mahkamah, ke Jakarta, ke Palembang, apalagi ke Kanada. Kalau di sumbar-sumbar aja masalah lah. Kalau batai-batai suka ke Pekumbu sampai ke Padang Panjang, tapi kalau lah keluar jalan, kami lah gaya-gaya. Kami payah mencari anak dulu. 24 tahun kami mencari anak dulu. Kau berapa tahun mencari anak? Ambo 25 tahun mencari anak. Kalau lama kau beranak 25 tahun. Ibu-ibu berapa tahun kau mencari anak? 20 aja ya. Ambo 25 tahun mencari anak. Lagi syarat setuju. Laki-laki tidak ada mak. Pokoknya kami kawin. Ibu kan jangan pokok janji sebab janji Tuhan ke. Kami lah. Tapi wak ada syarat lah. Igungguan tabang orang nak wak. Bangih wak tu tak bangih nak anak perusia tak berdosa dah. Tak berdosa ke anak perusia kalau painyo nyo lakinya. Sebab nyo lakinya. Yang berdosanya pai laki orang. Dibawanya jauh-jauh nak bersalah kau menangis mana wak nak berdosa gitu. Sebabnya harus ngikut suami, menangis wak, kuruih wak, nak makan wak, anak berusia nak berdosa dah. Bagus nak berdosanya tak, ini adalah laki. Ini adalah sarahan. Ini harus ngikut suaminya. Kecuali suami ni kurang elok sangat, sabana elok di kubiak, itu lain masalah. Di rumah selah, punya nama di rumah. Biarlah ada yang baru ulang tiap hari ke Jakarta nya, rumah tak? Santiang suami. Suami. Carilah orang nomor itu nak kau susul. Baru suamiku baru bisa menjadi kepala kalau tagak rumah nusurang. Walaupun kontrak atau penyewa. Barunya jadi kepala, baru si istri menjadi ibu rumah tangga. Tapi kalau rumah nak masak lu bersama mulai. Masak bersama. Sapu bersama. Lapiak bersama.
Kalau lo menjelantang tentang rumah, mintu di rumah, adik-adik di rumah, kemarin susah, kemarin bedo, kemarin entah, begitu. Nah, balik kita ke Pengkah. Semenjak orang tua atau wali telah menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki, ketika itu sudah beralih ketaatannya kepada laki-laki itu. Ketaatan nomor satunya ke lakinya itu. Kepada orang tua baru berikutnya. Jadi berbenturan antara perintah suami dengan perintah orang tua, yang paling dulu dah suami. Nah, makanya suami ko jangan sembarang memerintah miang. Kalau pemerintah pijan sembarang lagi anak awak. Kadang-kadang merasa ya kan. Mau dia mencoba, kamu mencoba wah. Sujud andaikan boleh lah aku suruh jikalau kuntu adalah aku ini boleh amir menyuruh, amir orang yang menyuruh ahadan seseorang ay yasjud untuk sujud kepada orang lain, la amartu. Nampak kata-kata la amartu? La itu sungguh, penekanan sungguh, amartu aku suruh al-mar'ah seorang perempuan antas juda untuk sujud dia kepada suaminya kalau boleh. Ini menunjukkan betapa besarnya hak suami dan kewajiban istri taat kepada suami. Bukan kepada orang tua, bukan kepada bapak, bukan kepada ibu, kepada saudara, kepada adik semang, kepada suami. Jadi kalau diizinkan, Nabi menyuruh orang yang pertama yang harus disujudi oleh seorang perempuan, siapa? Suaminya. Itu menunjukkan betapa tinggi hak suami. Di samping nanti suami juga punya kewajiban yang tidak tanggung-tanggung. Karena suami nanti akan dituntut dengan sekian tuntutan nanti di akhirat. Yang paling pertama menuntutnya istri. Kau ibu-ibu kau penuntut ikut yang kau. Menuntut sebab ini tidak kewajipan suami, tidak terlayani macam-macam. Suami akan dituntut oleh istrinya, oleh anaknya, oleh ayah dan ibunya. Sebab suami punya tanggung jawab itu. Istri, ayah, ibu, anak. Itu yang kamu menuntut dia. Dan yang ketiga, sang istri harus taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf, nan elok-elok, nan baik-baik sesuai dengan ajaran agama. Diajak tidur, diperintahkan untuk salat, puasa, sedekah, mengenakan pakaian yang pantas, disuruh pergi ngaji, pergilah ngaji, dia nak teraki majah doh, mengaji. Ngaji, kau piti, kau to bawa loto, kau piti. Teragak pun sanjai beli sejalan mereka. Kalau tak parui beli kelapau. Pokoknya dia tak sempat. Majah, baik. Dan perintah-perintah apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat, taati, wajib mentaati. Mentaati itu berpahala. Senang suami dan juga berpahala. Dari situ letak surganya. Suamimu surgamu. Suamimu surgamu. Inilah. Idza sallatil mar'atu khamsaha, apabila salat seorang perempuan itu yang 5 waktunya, salat dia 5 waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wasamat syahraha, lalu dia berpuasa pada bulannya puasa, itu bulan Ramadan. Wa hassanat farjaha, hassanat dia jaga, dia pelihara
farjaha, farajnya, kehormatan dirinya, wa ata'at, kau nan tinggal cik ni, tinggal sembahyang rajin, puasa rajin, memelihara diri rajin. Kadang-kadang jilbab dalam julai mana, balah hebat memelihara diri, balampi-lampi. Tapi ata'at ba'laha kuah, mentaati ba'laha, ba'lu suami. Dia mentaati suaminya dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat, dia tidak melakukan maksiat. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Dia dakhalat, dia masuk min ayyi, dari mana saja pintu-pintu jannah, surga yang dia inginkan, dia kehendaki. Tak ada suami itu kita dah. Apabila suami salat, suami puasa, suami menjaga diri, suami sungkem kepada isteri, masuk surga mana ketujuh, tak ada dah. Kan hebat ibu jadi. Kami tak ada janjian dah. Apa suami nanti betul-betul memperhatikan, menjaga, merawat istrinya, mengurut-urut punggungnya, memecek-mecekkan dianya kalau penek, mengiping-ipihnya, mantan mahidangkan nasi, segala macam. Dia boleh masuk surga ke mana saja, pintu yang disuka, tidak ada bunyi. Yang ada cuma perempuan. Dia masuk surga min ayyi abwabil jannah sya'a. Min ayyi, dari mana sen saja pintu-pintu surga. Berapa pintu surga? 8 pintu gerbang kadangnya. Pintu gerbangnya jaraknya dari Makkah ke Hajar atau Makkah ke Busra 1272 kilo. Cik dalam pintu. Itu yang ketik yang kadang. Pilih nama yang ketujuh pintu. Berdoa, surga aku dah. Pilih pintu yang ketujuh. Sesuatu lah kalau. Tapi syaratnya, salat Allah, puasa lagi, puasa Ramadannya, no, tak perlu puasa sunat dah. Salatnya 5, puasa Ramadan, pelihara diri, jaga badan. Sunat disebut Ini tambah-tambahnya ikumen payah wah. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Kita ulang balik. Idza apabila salat al-mar'atu, seorang perempuan, khamsaha, yang 5-nya, 5 waktunya. Wasamat, dia berpuasa, syahra, di bulannya berpuasa. Bulan apa? Ramadan. Hasanat, dia jaga, dia pelihara faraj, kemaluan dan harga diri serta kehormatannya. Farajnya dipeliharanya. Ata'at, yang keempat, dia mentaati ba'laha, suaminya. Sudah 4. Dakhalat, dia masuk min ayy, dari mana saja pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Hadis hasan sahih riwayat Ibnu Hibban. Tadi macam lihat buku Ibnu Hibban. Itu bunyinya. Alhamdulillah. Tinggal-tinggal mana kau tak sari nak. Tinggal mengerajuan silai. Cuba checklist, nama adalah baca checklist kau. Cila pernah checklist ni. Salat lagi. Bagus. Puasa lagi. Memelihara kehormatan lagi. Mentaati suami. Surga. Yang tidak taat dia durhaka. Lawan taat durhaka. Dia suruh kepada yang baik-baik, kita melawan, kita bangkang, kita durhaka. Lalu leh, bikolah, nirka lu, masak lu, tontipi lu. So saya tahu. Contoh,
Pokok ya kena kamu kira berinci tu kan. 10 rumah. Panik aru je. Tu. Sak nasi. Ndak mut. Kan banyak contoh. Rinci salah. Sak tajak orang cengkuan, asak nyerang ansuan. Cik derang 10 aja. Indak kita kan tak mengecek itu dah. Tapi contoh. Kalau nak bisa mentaati suami niko, taati suami niko. Indak perlu senyum-senyum kayaknya dah. Kalau suami indak perlu senyum-senyum, taat senyum. Ambil cah, tunggu sebentar Kalau dulu lama tak pakai yang, ulang yang balik. Tu cari yang, ya. Mau ulang yang balik senyum. Kami laki-laki ko ndak lo masuk tu. Tunggu sebentar Tapi kalau lama ceringi membuduanya ya payah. Ni kerja-kerjanya. Sebentar. Capek tu, ndak sebentar lelah. Sebentar. Di jamuan kain cah lu aja. Mana? Dari tahu cah. Jamuan kain cah lu ah, sila bungo cah lu ah, sapu laman cah. Di basuh pajak cah ah. Habis kau kala, aku nak basuh duda nya. Itulah mulai spanning namanya. Tak ada orang basuh Halo. Sabda Rasulullah dalam hadis yang lain bunyinya, nisa'ukum min ahlil jannah. Wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga itu adalah satu. Tapi Abu bacakan hadis panjang dulu supaya nak adil ya. Tentu kami marasolo kan. Hadis panjangnya begini bunyinya, ala ukhbirukum. Dalam kitab Tabrani. Tadi masih sempat mau kocak-kocak. Ala ukhbirukum, maukah kamu ukhbiru, aku beritahu kepada kamu semua, kata Nabi, birijalikum min al-jannah. Laki-laki atau para suami-suami yang termasuk penghuni surga. Suami laki-laki kan? Ya kan? Jangan lupa. Lagi kabar gembira aku di rumah. Yang pertama, an-nabiyyu fil jannah, laki-laki itu. Nabi semuanya di surga. Itu. Laki-laki yang kedua, as-siddiqu fil jannah, laki-laki yang jujur, laki-laki yang benar. Laki-laki yang menipu, laki-laki yang tidak curang, laki-laki yang tidak khianat. Kan tak suami itu? Suami orang kan? Karena ada laki-laki yang menipu, curang, khianat, mungkir janji. Kan tak suami itu lah. Itu suami nama masuk God tu kan? Suami laki-laki yang jujur, yang siddiq di jannah. Asyhad, laki-laki yang mati syahid di jannah. Al-mauludu, anak yang terlahir dan mati sebelum dewasa, sebelum balik di surga. Ar-rajulu, laki-laki yazuru akhahu, seorang laki-laki yang mengunjungi temannya di ujung kota. La yazuruhu illa lillah, tidak ada motivasi tujuan untuk mengunjungi saudaranya sesama muslim itu melainkan hanya karena Allah Ta'ala dan surga. Wanisaukum, baru wanita. Wanita-wanita kamu, perempuan-perempuanmu yang menjadi penghuni surga adalah al-wadud. Halo, al-wadud. Tahu al-wadud? Al-wadud tu mesra, cintanu tororo, tidak terserak tororo, penyayang, pencinta, mesra. Lain kan? Kalau lain buat coret lah. Lain al-wadud.
Nang kedua ku agak payah. Al-walud, para anak. Banyak anak. Amuh para anak. Kalian nama anak. Maksud. Al-audu ala zawjiha. Itu salah. Istri-istri atau para wanita yang dia itu kembali kepada suaminya, tidak paganyi, tidak maranyuk. Allati yakni idza ghadiba za'at, apabila suaminya marah dia tidak lari, tidak maranyuk, tidak paganyi. Tidak ditutupnya pintu 3 hari 3 malam. Sehingga ke bawah kandang rumah lalu laki-laki. Itu wanita itu apabila marah suaminya dalam hal-hal yang patut dia marah. Ini adalah hal-hal yang tidak patut marah. Suaminya patut marah. Lah harus marah. Dengan situasi rumah tangga lah marahnya. Lalu si istri Ja'at, datang menemui suaminya, tidak larinya, datang menemui suaminya hatta tada'a yadah, diletakkannya tangannya. Fi yadi zawjiha, di tangan suaminya. Kau gak tanggung-tanggung payah kau. Di tangan suaminya dan berkata, aku tidak dapat tidur nyenyak hingga engkau ridha. Kalau tidak ada udah maafkan awak. Ndak yayang, maaf yayang. Kalau beranak 7 yayang salah kedianya. Kalau ndak mau halak kalau ndak galak kawak Awak nama lalu kan bawa awak kini ndak. Kini bawa batu nyapu badan. Bawa awak salah. Awak kalau ndak awak maafkan awak. Mudah nak. Kau nak apa no maafkan awak. Ya tahu, atau pun tak tahu lah tu. Kalau bini boko sampai kini berkakak, walau satu kau berkakaknya tu. Minta maaf. Atau lah clear boleh masalah. Tujuannya kan untuk supaya suami marahnya. Marah dalam hal-hal yang memang patut marah. Marah suami lalu wak lari, sampai balik melekat tak reda. Jadi kalau bangi suami nandawa, aku ada suami nanduang, suami nandawa mana bangi. Jangan lari ke belakang, kecuali wak tempelengnya beleng jangan. Kalau tempelengnya beleng cai wak, yo lari lah. Lari wak pelindung diri, tidak hanya marah dengan kata-kata, tidak lo melayang kau dah. Jadi nak melayang, di pintu ni lampangnya. Dari nak tendang lah, nak lapian tak, cuma marah saja, jangan lari. Apalagi baganyi ke rumah kawan. Habis kajian itu. Baganyi ke mana sana, baganyi ke marangai, bercerita. Kalau ketika tu nambah tu awak seorang sana tu. Dan suami kau dapat jangan 100 salahnya, 102 salahnya. Jangan lari. Tapi kalau mudaratnya marah itu bisa menampar dengan kasar, ditojeh no. Kalau pukul marah biasa. Kan? Kalau istri yang nusyuz kan begitu. Izuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Nasihati ndak jo. Kan kejadian lampau. Dinasihati ndak jo. Lah cuba lo pindah no ke bilik belakang lalu. Ndak biasa-biasa saja.
Lah kebal wanita aku bentuknya. Adik ganti cik. Dilapu kakinya, masalah. Coba tu tak akan menimbulkan mudarat, paling-paling berlapi ya bunyinya. Yang tak boleh dipukul, yang akan menimbulkan mudarat, muka, dada, punggung, faraj kembali. Tapi kalau betis ke bawah, lengan ke bawah tak masalah. Paling memar. Kau di kawan kita juga. Masalah. Lari, Pak. Jangan lari. Kecuali KDRT-nya luar biasa. Lari lo ke kantor polisi gara-gara ganti suami. Kau apa ya kau? Sebab laporannya mereka lebih pada itu. Diletakkannya tangannya, ya, hatta tada'a hingga dia perempuan itu tada'a meletakkan yadaha tangannya fi yadi zawjiha di tangan suaminya wa taqul la azuku aku tidak bisa merasakan mata terpicing. Tak bisa macam itu dua. Kalau yang ndak memudua-budua yang aku tak lama perasaan awak dua aja. Ngato nyaki lah. Kalau nyaki tak kaiko ndak sanang lah perasaan nenek dua aja. Clear, aman. Wanita penghuni surga. Laki-laki penghuni surga tadi sabian. Nabi penghuni surga. Orang jujur penghuni surga. Saleh. Syahid fisabilillah penghuni surga. Kalau wanitanya sayang kepada suami. Lahir mah beranak. Wah kalau beranak wak ndak mau laki itu jangan. Beranak lahir mau beranak. Sudah tu hendak paganyi, hendak larinya balik ke suaminya, marah suaminya balik ke suaminya. Itu nama kasih dengan bunyinya al-audu ala zawjiyah, dia kembali kepada suaminya, mendatangi suaminya. Suaminya marah, dia balik ke suaminya. Artinya nancakoh. Nya alun tersinggung lah kenai. Itu bagusnya wanita tu bagani ndak masak sih. Atau bagani di rumah tu jo. Jangan bagani lari ke rumah kawan, ke rumah dan sanak, ke rumah orang gaib. Itu nak pulang-pulang milih. Jangan seperti itu. Kecuali kita lari menghindar karena takut kekerasannya atau ancamannya, itu lain masalah. Kalau suami bangi muncuang si, awak kena cok dia muncuang bangi. Bangi perempuanku kecil perempuan mengurutok, menye-menye, nyi. Memang apa yang memampe muncuang keluar aja. Kecil wanita. Kan ada wanita melampang suami tak? Ada. Kau calon penghuni surga dari wanita. Ia mentaati suami. Tu. Yang poin keempat, suami merupakan surga dan neraka bagi istri penekanan. Diriwayatkan dari Husain bin Mihsan bahwasanya saudara perempuan dari bapaknya, bibi, kalau ada bako, pernah mendatangi Rasulullah SAW. Kata si Husain bin Mihsan, bakono pernah menemui Rasulullah karena ada satu hajat, ada satu keperluan. Setelah keperluannya selesai, Nabi berkata kepadanya, adatu zaujin anti, apakah engkau sudah bersuami atau ada suami atau memiliki suami? Naam. Lahir Rasulullah, bersuami.
Masih bersuami? Masih. Qala, lalu Nabi berkata, kaifa anti lahu? Kata Nabi kepada wanita itu, bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana sikapmu terhadapnya, suami, terhadap suamimu bagaimana? Qalat, bakus pada Husain bin Mihsan tadi menjawab, ma'aluhu illa ma ajastu anhu. Ya Rasulullah, saya tidak pernah mengabaikan kecuali terhadap aku yang aku lemah. Ma'aluhu, aku tidak pernah mengabaikannya, melainkan ma'ajastu, melainkan apa yang aku lemah, apa yang tidak sanggup aku melakukannya. Nak talak dan nak mampu melakukannya, ia nak mau kerajaan Rasul. Tapi di luar itu mau tak pernah mengabaikannya. Disuruhnya mengkui jamu sekarang nak talak dan bodoh. Itu nak talak dan bodoh. Disuruhnya manjat loteng, peluang loteng nak talak dan bodoh. Setelah itu bahasa awaknya. Di luar itu mau kerajaan. Kalau nak barik-barik ni tak sanggup mau nak kerajaan Rasulullah. Batu Rasulullah. Kata Rasulullah, fanzuri aina anti minhu. Fanzuri, perhatikanlah, camkanlah. Fanzuri teh, perhatikanlah, camkanlah, tengoklah. Jangan lupa aina anti minhu, di mana posisimu. Aina anti, di mana posisimu di hadapannya. Bahasa awaknya, akan posisimu terhadapnya. Kamu itu istri, itu posisinya. Kita tengok kan? Camkan, renungkan, pikirkan, perhatikanlah posisimu. Posisimu adalah istrinya, bukan orang tuanya, bukan saudaranya, bukan orang lain, tapi kamu adalah istrinya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu dia adalah surgamu dan nerakamu. Tergantung bagaimana sikapmu kepadanya. Jika sikapmu mentaatinya, bagus bergaul dengannya, surgamu ada di situ. Tapi jika engkau durhaka kepadanya, nerakamu ada di situ. Kebanyakan isi neraka kaum perempuan. Bukan lantaran tidak salat, bukan lantaran tidak puasa, bukan lantaran tidak beramal, tidak. Lantaran si perempuan itu buruk pergaulannya dengan suaminya, yaitu tidak mensyukuri, tidak berterima kasih, dan tidak menghargai jasa suaminya. Kan itu dalam hadis-hadis tak? Bila dia berbuat salah satu kali, sepanjang hayatmu dia berbuat baik, satu kali kamu ketemu salah di kamu semuanya. Ini penyebabnya. Buruk pergaulan. Yakfurnal ashir, kalian mengingkari pergaulan dengannya. Jasanya banyak, pelindungannya, penjagaannya, perhatian sudah banyak, tapi hanya gara-gara terpeleset, salah, keliru, lalu langsung kamu ingkari semua kebaikannya. Ini neraka. Ini nerakamu ada di sikapmu kepada suamimu, di nerakamu ada di surgamu ada di sikap suami engkau kepada suami. Kata Rasulullah, panzuri, perhatikan ini. Perhatikan, pikirkan ini, hati-hati. Kalau engkau masuk surga, bergaulah dengan baik dengan suamimu. Tapi kalau engkau pingin masuk neraka, lawan saja dia terus. Karena Zari lawan. Agau kisahnya wang coba habis. Zari nyomadok sinan wak menjengeng kinyo. Nyomadok sebelah wak menjengeng kinyo habis. Nyo dibilik muka wak belakang. Nyo melisi goreng wak melisi kapau lah. Awan tadi. Fanzuri, camkan ikut Rasulullah, camkan. Kalau engkau ingin masuk surga, bergaul dengan suami dengan baik.
Patuhi dia dalam hal-hal yang baik. Jangan engkari kebaikannya. Jangan diengkari. Suatu saat dia pernah salah, pernah keliru, pernah sesat, tapi jangan berpijak hanya di situ. Bertonggok sih situ terus. Tidak boleh kita bertonggok di kesalahan kepanjang. Sebabnya banyak baiknya. Beralah muak baiknya sampai anak tujuh kan baik situ. Baik tahu sih. Kalau cari kesalahannya, ya Nabi Muhammad apa namanya. Cuma awak harus jadi Khadijah, tidak jadi Aisyah, jadi Khadijah. Bu Khadijah yang di Rasulullah yang ada kesalahan tu Khadijah. Yang tidak ada salah tu Khadijah. Itu Rasulullah. Itu muka cemburu Aisyah. Jadi kalau kita ingin Nabi Muhammad, kita harus rubah diri kita lah. Menjadi Khadijah. Kalau cari Muhammad lain, Muhammad Soeharto, Muhammad Jamil. Kalau Muhammad Hamdi lah, wah ini salah. Wah lah tua lo kan tak bisa lah. Ini dia. Surgamu tergantung sikapmu kepada suaminya. Nerakamu tergantung pula sikapmu. Jadi surgamu tergantung ketaatanmu, keharmonisanmu, kebaikan kepada suamimu, dan neraka pun tergantung kebangkanganmu, kedurhakaanmu kepada suamimu. Itu pesan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kelima, dalam ajaran Islam, seorang istri dilarang berpuasa. Bahkan sampai mengqada puasa pun dilarang. Nanti kita jalan. Kecuali dengan izin suaminya. Jangan komentari dulu, jangan. Tunggu. Halo, tunggu. Halo, beca. Dilarang seorang istri berpuasa kecuali dengan izin suami. Apabila suami itu di rumah, artinya dia tidak pergi ke Jakarta, tidak ke Palembang, tidak ke Pekanbaru, tidak ke Medan, dia di rumah, tidak kemana-mana, tidak di rumah taruh itu lain masalah. Tidak pergi ke luar daerah. Kalau bagi zaman Nabi, tidak pergi bermusafir di rumah. La tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bizni. Tidak boleh seorang wanita, la tasum, tidak boleh berpuasa al-mar'ah seorang wanita, wa ba'luha, sementara ba'lunya, suaminya, syahidun, ada, hadir, kecuali dengan izinnya. Kau beribadah minta izinnya, itu hak suami. Entah awak kena kemana, bukan manga-manga itu masalahnya. Wak selalu pikir wak manga-manga, tidak manga-manga itu dah. Dia suami, maka karena dia pemimpin wak, ibadah itu minta izinnya. Minta izin. Wak lah tua kau, tidak tua itu masalahnya. Minta izin. Masalah izin kan betul. Kan tak ada tua kecuali suami, kecuali isteri. Nah tua dah. Konotasinya tak manga-manga itu dah. Minta izin dia di rumah. Dia di rumah. Kalau tak di rumah, tak masalah di rumah. Mengapa di rumah tak jadi kau di rumah. Kau di Parak, kau di sawah kan di rumah namanya lah. Di rumah. Apalagi yang muda. Aku seketik perlu digaris bawahi bentuknya. Sebab ada komentar. Wala ta'zan, jangan engkau, dan tidak si perempuan itu mengizinkan fi baitihi, tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya wa huwa syahid, sementara suaminya tidak kemana-mana di rumah kecuali dengan izin suaminya. Suaminya tidak merantau,
hendak bermusafir. Suaminya di kampung halaman. Datang kawan awak ke rumah. Ke rumah ndak bawa bagi suami yo aman-aman saja. Ndak aman-aman tu masalahnya. Tak izin. Karena kepala rumah tangga siapa? Kepala rumah tangga siapa? Suami. Jadi kalau perempuan memasukkan wanita lain atau siapapun yang masuk ke rumah, harus kecekkan. Pa. Woi, pa. Biko kawan mama datang sabali hurang pa. Tidak masalah tu. Jangan ngecek. Nah, tu seketiknya aja kan. Ini sabali hurang atau sanu ke rumah biko. Atau sanu nyo singgah kepada biko baru pa na apa. Na ba ada tidak. Yung na ba ada. Ke rumah. Anak kami bali. Kalau luang kita suami mo na bali mah. Anak kawalian. Undak telaki masak. Bali seh. Roti atau segala macam bali. Kalau pandai luang ngecek. Jangan sampai tidak diizin. Jangan sampai kita masukkan orang walaupun kawan konco pelakin. Kan orang ni lah. Kalau suami tidak izin. Minta izin dulu. Karena presidennya dia. Tak izin. Aku kena checklist sudah. Nak, kena lingkaran ni nak. Izin suami. Termasuk orang gak? Cuman kalau lah biasa-biasa, tidak masalah dah. Lah biasa-biasa. Awak kalau lah bagawa suami isteri, kalau jaleh perangai. Jaleh, ndak baam yang di no. Man, salah kawan. Tidak masalah. Apalagi kawan-kawan awak sama-sama dulu bersama datang, tidak masalah. Reuni-reunian. Ya, itu kawan suami loh, aman-aman saya. Tidak masalah. Yang penting izinnya. Di kami di sekolah 3 tu. Izin ko sebalun. Melapor sesudah. Magiah tahu izin tak izin terserah. Izin ko tergantung. Boleh awak pai. Jangan pai. Tunggu izinnya lah. Itu nak izin. Yang main awak pai itu nak izin dah. Izin kau digantungkan kepadanya. Tercangkut tak? Nah. Kalau magi tahu tak masalah. Nak izinnya magi tahu. Pasal cah. Lah. Bangi tak bangi. Suku nak suku. Pasal cah. Itu magi tahu namanya. Mau pergi beradik cah. Itu paisah leh. Menuduh sampai leh. Dah. Alah bini. Dah. Istri bukan izin. Istri bukan magi tahu minta izin. Kalau suami memberi tahu. Bukan cah. Lalu ditahu suami. Melapor setelah iko izinnya tak ada, laporannya panjang. Izinnya cakap tak ada, laporannya lah panik luar dengan cerita laporan ke lalu. Baru papa ada, muka papa. Izin tidak selindak, laporannya lain. Cakap mama butang mama jadinya. Butang mama, cakap izin tak izin lah butang gitu kan. Itu laporan namanya. Jadi ada izin, ada pemberitahuan, ada laporan. Mudah-mudahan terdengar di Kantimoko. Kantimoko namanya di kami sindut. Jadi terdengar sindut. Coba tahu mana kaedah izin, kaedah memberitahu dan kaedah melapor. Tertangkap. Kalau tidak dia izinkan, izin itu ada dengan mengangguk, ada dengan senyum, ada Oh dah, sanu biko kesinggah ke rumah. Kalau nak lah paham wak. Kalau mantun no boleh ada. Kalau paham sah sami nak.
Sampai kini tak paham lah, suami tanda suami mak tu. Orang kalau lama ko lah jalih dia kelikat serang-serang. Alah sekian puluh tahun tak jalihnya kelikat serang-serang. Kau berarti alum menyatu lah. Suami wa ma anfaqat min kasbihi min ghairi amrihi fa inna nisfa ajrihi lahu. Jika si perempuan itu menginfakkan anfaqat, jika si perempuan itu menginfakkan min kasbihi daripada usaha suaminya, min ghairi amrihi tanpa perintahnya, diinfakkannya usaha suami, piti suami, diam-diam diinfakkannya. Sebabnya pikiran suaminya kok jarang berinfak kot. Kan perangai suami kan tahu tak? Tahunya suami ku ceke, baritong ame, sampilik karyang, jaguang mana, baki sangat. Nah, kita ambil diam-diam, kita infakkan. Maka fa inna nisfa ajrihi lahu. Maka separuh ganjarannya untuk suami, separuhnya untuk istri. Suami, jangan saya belum siap menerimanya. Ibu kan lah afkir kan? Entah. Jika suaminya orang yang diketahui istri jarang berinfak, dan jika kita menginfakkan hartanya tidak menimbulkan marah besar suami. Paklah. Kita garis bawahi ke dulu. Sebentar Bu, sebentar. Ada fatwa ulama fi arkanil Islam. Fatwa arkanil Islam disebutkan begini, malahan sampai puasa qada pun perempuan harus izin suami, kecuali puasa qada aku tinggal di hari-hari nampas. Kita mengkada puasa 5 hari, lalu waktu tinggal 5 hari lain untuk ambaiyanya di bulan Sya'ban. Itu boleh tidak boleh dino? Boleh tidak boleh dino? Puasa. Sebab waktu mepet. Tapi dialang-alang hari, wak kamang kada puasa kini nyawak ke suami wak. Suaminya di rumah. Oh, pa, wak kamang kada puasa kini. Bisa-bisa kan kada tu. Wak kapai kaya mangka. Kada tidak boleh sudah. Jangan bantah lah, boleh. Sebab waktu pembayar dahulukan taat. Waktu pembayar panjang, dahulukan taat. Taat itu lebih tinggi nilainya daripada amalan sunat. Kalau kamu mencari nilai mentaati suami lebih tinggi daripada amalan sunat. Puasa kan sunat. Puasa sunat. Kalau suami menagah ke surau pun taati suami. Tak salah sembahyang ke surau rumah sembahyang. Sebab memang wanita tidak wajib ke surau masa sembahyang. Bagus nak boleh mama ke surau pula. Apa salahnya? Jalan. Tidak begitu. Kan ada pertimbangannya tu. Taati, tinggi nilainya. Tapi dalam hal-hal yang wajib, dia tidak boleh melarang. Kada mangkonya boleh melarangnya waktu panjang, mengkada sebalik bulan. Kalau di bulan Sya'ban lah saparolo Sya'ban lalu mengkada aja lah minta izin, tidak izinnya langsung jadi. Sengaja aku mengkada puasa walaupun tidak izin suami, langsung. Langsung. Adi Bu. Kami kalau tua jadi malih kami menangan tu.
Kalau lai pupuak paupuaknya mereka nak salah. Paupuak nak kau pun lai diterimanya senyumnya kan salah. Nebedo nak madu puak. Barangkali ibu lah tahu kuli suami aku. Biarlah beko upuak. Biasa kalau suruh puak nonton galak-galak lah antarilah. Nebedo ko nak madu puak, nak mau dibujuak. Memang berburu amen yang tarui. Akalai, habis wak dia. Napa ada bu? Janganlah las itu. Iyo semua tu. Doanya elok ke anaknya. Anaknya lagi kan? Elok ke anaknya. Doanya elok ke anaknya. Peninggalan pelihara dan jago. Jangan cari cara gantinya tu. Saya elok tu awak cari gantinya kan payah awak. Kan tak ada rencana dah. Lo kalau kapai orang tu banyak kena manisnya. Yang nak do kena manis ko awak jajuk kena di rumah. Awak kapai nya di rumahnya, tu nak do kena manisnya. Abu, ibu-ibu ko papa sama tu. Kalau pisah banyak nan tekanan eloknya. Kalau bahasa orang awak berpisah suka mati. Bahasa paguian baca. Silakan. Ateh namo tak tahu atau belum paham leh. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau idenya umbuaknya. Pa, awak menangan kaji kiranya salah awak selama kopa. Salahnya, awak cok paso, nak bagi tahu ke papa. Ya dulu ni kecian kau nak muah mengerti. Umbuaknya, ya tahu tu nak izin, dan izin kau, jadi, tidak masalah. Sebab laki-laki kau harga dirinya tinggi lah kau. Mengecek tak boleh tu nak muahnya tu. Tak malih no harga diri. Tapi sebenarnya sikapnya menunjukkan awak malihnya awak poso. Nya di rumah. Dilarangnya berkuat penjemeh kan malihnya. Entah kuah na malih suami dengan. Tanyalah ke suami kena, suami awak. Kalau lama entah pada si suami nan tinggi harago ni ke. Malihnya biasalah. Paimelah kawanya, mentunya kau boleh. Pasal salah kau masuk surga lah kau surang. Itu dalam matinya maka. Hanya punya harga. Nan laki wa kau tidak boleh harga ini itu tak. Itu kunci rasio bagi nan ka suami kau. Kunci rasio. Harga dirinya jangan sampai nya punya harga diri. Selagi kita lagi menghormati harga dirinya, laki-laki kau amuh mengamnya. Tanyalah ke laki-laki. Jadi nak kadizinnya balah, awak punya alasan. Toh, kalau nak buliah sudah aku puas nak buliahnya. Banyak nolai. Gantung ini. Nah, nanta lampau, rupono nak mantun do yo. Ayolah salah awak salah mungkin. Masalahnya yo. Tenang-tenang me udah kiranya ndak betul lo harus izinnya. Bahasa salah mau enggak? Jalan salamuku kebayan ke datang salah izinnya. Tanda dia salah salamuku. Lah, mentun salah ya. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Pertama, dilarang puasa sunat kecuali dengan suami, itu satu. Haknya, izinnya lebih tinggi pahalanya, fadilahnya daripada puasanya. Jangan lupa itu. Nilai taat kepada suami
lebih tinggi daripada nilai puasa sunat. Begitulah aturannya. Baru iya betul. Iya betul aturannya. Tidak boleh mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali izin suami. Harus izinnya. Ndak baagi dino do izinnya, bukan ndak baagi dino izinnya. Kalau nya sarana pek karajo teleponnya, agi SMS. SMS singkase. Yang ketiga, apabila seorang istri berinfak atau bersedekah, hendaknya dengan izin suami. Kalau dia tidak izin, dalam hal-hal yang mesti diinfakkan, belanja kurang, kemudian awak tahu bahwa suami ko jarang berinfak, apalagi yang wajib, boleh kita ambil. Zakat dia kalau keluarnya, baru itu ambil. Boleh diam-diam kita ambilkan supaya berkah. Lalu hak suami lebih utama daripada amalan sunat, karena hak suami merupakan kewajiban istri. Melaksanakan kewajiban harus didahulukan daripada melaksanakan amalan sunnah. Syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari. Tinggal masuk surga selesai. Karena aku nampaknya perempuan-perempuan elok masalahnya. Ya. Iyalah. Harta suami. Hartawan tidak salah. Hartawa, kalau kami laki-laki kok tekornya. Perempuan bebas mengolah hartanya sendiri, laki-laki tidak. Jadi kalau punya, baik saja. Nampak ya? Kami laki-laki tidak bebas. Tapi kalau harta suami yang untuk kebutuhan keluarga semacam, kita berdikit berhemat-hemat, lalu kita ambil bisa. Ya. Nah. Sunat. Silakan batalkan. Jangan lanjutkan. Silakan batalkan. Jangan ulang tanya lagi. Biarlah kami tua-tua salah. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Ini nunggu mengaji kan supaya jalan. Ini hadisnya, ini penjelasannya, ini kitabnya. Yang penting sebenarnya dengarkanlah ilmu itu dari siapa saja. Asalkan baik, asalkan benar, ada dalilnya, ada petunjuknya, ada rujukannya, dengarkan. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Demikian diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.